Perkenalkan, kami dari mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Tujuan kami membuat video ini untuk membantu kami memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Sejarah PAK. Perkenalkan, nama saya Marlinda Ruturnisi dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Omika Karlau. Nama saya Mariani Kanca Putri Nawalai. Nama saya Maria. Dan sekarang kita akan masuk dalam sesi diskusi. Hai Kak Merlin. Hai Kak. Pada kesempatan ini saya akan bertanya kepada Kak Merlin tentang Frobel. Apa tujuan dan fungsi pendidikan taman kanak-kanak menurut Frobel? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Omi. Frobel memandang pendidikan dapat membantu perkembangan anak secara wajar. Frobel menggunakan taman sebagai simbol dari pendidikan anak. Apabila anak mendapatkan pengasuhan yang tepat, maka seperti halnya tanaman muda akan berkembang secara wajar mengikuti hukumnya sendiri. Artinya, Frobel menggunakan taman itu sebagai simbol di mana anak-anak juga bisa belajar, bisa berdiskusi, dan dapat menambah wawasan secara luas. Ini jawaban yang saya jawab tentang pendidikan taman kanak-kanak menurut Frobel. Saya akan kembalikan kepada Kakak Umi. Oke, terima kasih banyak. Jawabannya sangat jelas. Oke, akan masuk dalam pertanyaan yang kedua. Jelaskan pandangan Frobel mengenai anak usia dini. Pandangan Frobel mengenai anak usia dini adalah Frobel memandang anak sebagai individu yang pada kodratnya bersifat baik. Anak memiliki potensi dan potensi ini akan hilang jika tidak dibina dan dikembangkan. Artinya, anak memiliki sebuah ilmu atau sebuah bakat, tapi jika bakat atau ilmu itu tidak dikembangkan, maka sama saja tidak bisa menghasilkan sesuatu. Tetapi jika ilmu atau bakat yang didapatkan itu dibina dan dikembangkan, maka tentunya prestasi anak itu ke depan lebih baik. Demikian jawaban saya tentang pandangan Frobel. Terima kasih, Kak Merlin. Sama-sama. Kita masuk dalam pemateri kedua tentang Jean Rousseau, di mana Kakak Maria Finindanale dan Kak Mariani Putri Nawalai yang akan berdiskusi tentang Jean Rousseau. Kesempatan saya berikan. Hai Kak Ani. Halo. Baik Kak Ani, pada kesempatan ini saya akan bertanya kepada Kak Ani dari materi Jean Rousseau. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanya adalah bagaimana caranya agar metode pembelajaran PAK yang diberikan kepada anak dapat dipahami secara tepat oleh anak. Oke, baik Mbak Feninda, saya akan menjawab pertanyaannya. Caranya adalah pahami materi yang ingin dijelaskan, tentukan tujuan pembelajaran, pahami karakteristik jiwa siswa, pilih alternatif metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik dominan. Baik Kak Ani, saya masih punya satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah apa saja kebutuhan, pendekatan, dan strategi pembelajaran bagi anak balita? Oke, baik, saya akan menjawab. Yang menjadi kebutuhan, pendekatan, dan strategi pembelajaran bagi masa anak balita adalah, yaitu yang pertama, kebutuhannya adalah bergerak secara bebas dan hak untuk merasa aman dalam dunia. Terus yang kedua, pendekatannya adalah berpusat balita, atau balita harus diberi ruang bebas gerak dan rasa aman sehingga balita dapat berkreatif dan mengendalikan dirinya sendiri. Terus yang ketiga, strategi pembelajarannya adalah inquiry, di mana balita diberi ruang bebas bergerak dan memberikan rasa aman dan dalam dunia, sehingga bayi tidak pasrah dan terus berkreatif. Baik Kak Ani, terima kasih atas jawabannya. Baik Kak Omi, pada kesempatan ini saya ingin bertanya tentang apa saja dasar-dasar pendidikan menurut Frobel. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Mariani. Dasar-dasar pendidikan menurut Frobel ada dua, yaitu teologi dan ilmu jiwa.
Baik, saya terima jawabannya. Terima kasih. Demikian hasil diskusi kami tentang pandangan Froebel dan Jean Rousseau. Di akhir kata kami mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan Tahun Baru 1 Januari 2023. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.